Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Mutia dari kelas 3B. Hari ini saya membuat video tutorial untuk penilaian praktek dan teori data warehouse. Yang pertama, saya akan menunjukkan desain fiksi dari database. Yaitu yang berikutnya ada sumber data. Untuk sumber datanya sendiri saya pakai OLTP. Lalu yang ketiga ada database yang belum diisi, yang keempat ada proses ETL, yang kelima ada database yang telah terisi. Lalu untuk yang berikutnya ada import file database ke Excel, yang ketujuh ada pivot. Yang pertama, saya akan menunjukkan desain fiksi dari database-nya. Di sini ada desain fiksi dari database-nya sendiri. Di sini ada kota, jenis sekolah, mahasiswa, dan juga prodi. Lalu tahap berikutnya sumber data OLTP. Untuk sumber datanya saya menggunakan OLTP. Database yang belum diisi. Kalau database yang belum diisi, di sini saya sudah membuat database dengan nama mahasiswa OLTP. Sini untuk isi datanya semua masih kosong. Dim kota juga kosong, dim provinsi kosong, dim waktu juga masih kosong, dan fakta mahasiswa juga masih kosong. Untuk langkah berikutnya kita menggunakan software Spoon. Di sini saya membuat strukturnya. Yang pertama di sini untuk saya beri nama transformasi kota. Ada tabel input kedua, ada get sistem informasi sama insert. Untuk tabel input dari kota, di sini ada script yang dimana from-nya kita ambil dari dim kota. Untuk koneksinya kita menggunakan maba OLAP. Lalu untuk tabel input berikutnya, di sini sama, kita from-nya kita ambil kota where update untuk mengupdate agar masuk ke database berikutnya. Lalu untuk get sistem info ini, last update itu mengupdate untuk sistem yang sekarang atau bisa dibilang update terbarunya. Lalu insert update ini untuk datanya koneksi sama, kita mengambil dari maba OLAP. Untuk targetnya kita akan mengupdate data dari kota ke dim kota, yaitu dengan key. Saya menggunakan kode K. Untuk update filenya saya mengambil kode K, nama K, dan last update. Untuk last update sendiri seperti yang saya jelaskan untuk update yang terbarunya. Baik, akan kita coba untuk run. Sudah berhasil semua dan centang hijau semua. Lalu kita akan cek ke database-nya apakah sudah masuk. Tadi kan dim kota, datanya sudah masuk dan update terbarunya tanggal 30 bulan 12 2024. Di sini terdapat 4 isi datanya. Lalu untuk berikutnya kita mau update ke transformasi prodi. Untuk prodi sama seperti yang di kota, cuma untuk from-nya kita ambil di dim prodi. Untuk inputnya sama, kita from-nya prodi. Untuk get system sama seperti di kota. Untuk insert update kita sama menggunakan kode P. Untuk update tabelnya kita pakai kode P, nama P, dan last update. Kita uji coba untuk kita run.
sama, sudah berhasil semua dan centang hijau. Kita akan cek lagi di PHP MedAdmin-nya di bagian prodi. Kita akan cek dulu apakah sudah masuk. Di bagian prodi sama juga sudah masuk. Di sini ada 4 prodi, ada teknik pertambangan, arsitektur, teknik penerbangan, dan ilmu kelautan. Untuk last update-nya sama tanggal 30 bulan 12 2024. Untuk berikutnya kita akan kembali ke Spoon lagi, kita ke transformasi jenis sekolah. Untuk isinya, susunan dari softwarenya sama seperti di kota dan prodi. Langsung saja kita coba untuk run. Sudah berhasil juga centang hijau. Lalu kita akan cek lagi ke database-nya. Jenis sekolah. Di sekolah di sini ada 3, ada SMA, SMK, sama MAN. Lalu untuk tahap berikutnya kita kembali lagi ke Spoon, kita ke transisi waktu. Nah, transisi waktu ini tanggal awal. Untuk tanggal awal kita input datanya. Lalu untuk add square ini kita berikan nama tambah, ya, itu untuk in frame B-nya +1. Jadi setiap tanggal akan bertambah 1 seperti itu. Lalu untuk kalkulator ini dia untuk menjumlahkan. Berikutnya di nama bulan. Nama bulan ini kita ada tabel, yaitu month number sama month name. Jadi month number 1, month name Januari, dan seterusnya hingga month number 12, month name-nya Desember. Untuk script lookup ini untuk mengambil data dari yang sebelumnya dengan tipe string, yaitu kita fill-nya pakai moname. Untuk ini ada script. Untuk script value-nya kita menghitungkan dari tahun dikali 10.000 ditambah month dikali 100 atau plus hari. Jadi tahun ditambah 10.000 ditambah month dikali 100 plus hari. Sini select value-nya, kita memunculkan data yang akan muncul, yaitu ada SK, yaitu SK waktu, data tahun, bulan, sama nama bulan. Untuk tabel output di sini saya mengambil koneksi dari maba OLEP. Target tabelnya dim waktu. Coba kita run. Setelah kita run, tidak ada yang error dan semua centang hijau. Kita akan cek ke database-nya kembali. Kita klik di dim waktu. Data sudah masuk update terbarunya. Lalu untuk berikutnya kita akan ke fakta mahasiswa. Kita kembali lagi ke Spoon. Di last update ini kita pakai script. Untuk from-nya kita pakai fakta mahasiswa. Untuk tabel input berikutnya ini from-nya mahasiswa, grup B, kode K mahasiswa, kode jurusan, kode jenis sekolah, sama kode prodi. Untuk konversi dari tanggal string ini file type-nya kita pakai tanggal masuk, tipenya string. Lalu kita ambil SK kota. Untuk SK kotanya sendiri kita kayaknya pakai kode K. Untuk value to return-nya kita pakai nama K dengan
nama, kode SK, dan tipenya string. Untuk ambil SK Prodi sama ambil SK jenis sekolah itu sama. Untuk mode JavaScript value, di sini saya menggunakan var ID fakta, kode K plus kode JS plus kode P. Sistem info di sini juga less update, tipenya sistem date fixed. Untuk pilihan data di sini saya file name-nya ada ID fakta, tanggal masuk, kota SK, JS SK, Prodi SK, last update, dan jumlah. Untuk insert datanya sendiri, untuk koneksinya saya menggunakan maba OLTP, target tabelnya fakta underscore mahasiswa. Untuk key-nya saya menggunakan ID underscore mahasiswa, komponennya sama dengan scriptnya ID fakta. Akan saya coba untuk run. Setelah saya run semua berhasil dan centang hijau. Sekarang kita cek di database-nya. Di database di bagian fakta, data sudah masuk. Last update-nya sama tanggal 30-an bulan 12 2024. Lalu untuk tahap berikutnya kita akan ke import file database ke Excel. Yang pertama, sebelumnya saya sudah punya. Untuk caranya kita ke data, kita buka. Nah, di sini kita klik database-nya. Kita pilih maba OLTP. Lalu kita pilih maba OLAP. Di maba OLAP di sini kita scroll ke bawah, kita mau pilih dari fakta mahasiswa. Lalu sebelum tadi saya sudah buka. Untuk antisipasi agar datanya update ke yang baru, jangan lupa di refresh terlebih dahulu. Sama seperti awal, kita masuk ke maba OLAP, lalu kita pilih tabel fakta mahasiswa, kita pilih impor. Jika sudah sesuai, kita klik impor. Data akan masuk ke Excel seperti contoh gambar ini. Untuk tahap berikutnya kita akan bikin pivot. Untuk cara bikin pivot, kita blok terlebih dahulu tabel ini, lalu kita pergi ke insert. Kita pilih pivot table, kita klik yang new worksheet ya, biar tidak numpuk jadi satu di sini. Kita klik OK. Sini untuk menampilkan apa perintah yang kita inginkan. Selain di pivot table, di sini ada filter, kolom, row, sama value. Untuk value saya mau menambahkan jumlah mahasiswa. Di sini ada value, row, filter, dan kolom. Untuk value saya mau masukkan jumlah mahasiswanya. Untuk jumlah mahasiswa di sini ada 11. Lalu untuk row-nya saya mau masukkan jenis sekolah, asal sekolahnya. Di sini jenis sekolah ada MAN, SMK, SMA seperti di database. Lalu saya memasukkan prodi. Untuk prodi di sini ada arsitektur, teknik pertambangan, ilmu kelautan, sama teknik penerbangan. Nah, di sini saya di row-nya saya mau menambahkan kota. Nah, di sini terlihat untuk datanya. Di sini untuk yang dari MAN yang masuk arsitektur ada 1,
dari Jakarta Selatan. Untuk yang teknik pertambangan ada 1 dari Bali. Untuk SMA sendiri di sini ada 4. Yang masuk ke prodi arsitektur ada dari Bandung sama Jakarta, yaitu jumlahnya 1. Sedangkan ilmu kelautan dari Makassar jumlahnya 1. Untuk teknik pertambangan dari Jakarta Selatan jumlahnya 1. Untuk yang SMK, untuk di SMK di sini ada 5 orang, yaitu arsitektur dari Bandung 1, ilmu kelautan asal dari kota Bali 1, teknik penerbangan dari Bandung sama Makassar jumlahnya 1, lalu teknik pertambangan dari Jakarta Selatan jumlahnya 1. Jadi untuk grand totalnya tetap 11. Sekian tutorial dari saya untuk data warehouse kali ini. Terima kasih.